Isra tadi udah dijelasin adalah perjalanan. Mi'raj artinya naik. Diperjalankan Rasulullah oleh Gusti Allah, dan Mi'raj dinaikkan, dijemput oleh Allah melalui Malak Jibril, Malak Mikail, naik kendaraan namanya Buraq. Rasul sampai mengatakan hadal amul hazan. Tahun ini adalah tahun kesedihan. Karena dalam umat Islam ada 2 tahun namanya aneh. Satu amul fil, kedua amul hazan. Amul fil itu kelahiran Kanjeng Nabi, tahun gajah. Nah, amul hazan ini adalah menjelang Isra Mi'raj. Kata Nabi, hadal amul hazan, tahun ini tahun penuh kesedihan. Wajar kalau umatnya mulai di bulan Rajab sampai sekarang banyak yang pada puyeng, banyak yang pada sedih, banyak yang pada ngalami derita. Ada yang sedih karena kebanjiran, iya. Ada yang sedih musim hujan gentengnya bocor, ada yang dandanin, iya. Ada yang sedih juga mikirin setoran, ada. Iya, karena memang amul hazan, tahun kesedihan, tahun penuh penderitaan, wajar. Jadi jangan kaget kita kalau di bulan-bulan ini kita selalu mengalami sedih, derita, galau. Ngerti nenek-nenek galau itu. Dijemputlah Kanjeng Nabi di malam itu tanggal 27 Rajab. Sampai Rasul mengatakan hadal amul hazan, ini tahun-tahun kesedihan. Satu, Rasul ditinggal istri tercinta, Pak Jitarman. Sayyidah Khadijah yang menemani perjuangan beliau, wanita kaya yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah. Sampai hartanya habis buat perjuangan Rasulullah, meninggal dunia. Lalu istri tercinta meninggal, siapa yang gak sedih ditinggal orang yang kita cintai? Pasti sedih luar biasa. Rasul seorang nabi yang dimaksum oleh Allah, tetap karena ada sifat manusianya, jiwa manusia, merasakan kepedihan-kesedihan ditinggal istri tercinta yang menemani perjuangan beliau. Susah, senang, enak, gak enak berjuang bersama. Tuh. Yang kedua, Rasul ditinggal lagi sama paman tercinta. Iya, mamangnya Rasul siapa? Sayyid Abi Thalib. Rasul dijemput, jalanlah dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Cuma perjalanan ini ada transit, Baji. Transit Rasulullah. Transit pertama di mana? Ardu Thayyibah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah inzil fasolli, wahai Rasul turun sholat engkau. Nurut Rasul. Begitu habis sholat, Rasul nanya, Jibril, ini tadi kita transit di mana ini? Kata malaikat Jibril, ini adalah Ardu Thayyibah. Ardu Thayyibah, kata malaikat Jibril, nanti engkau bakal hijrah ke sini, yang sekarang jadi namanya Madinah Al-Munawwarah atau Madinatun Nabi. Tuh, satu. Kemudian berangkat lagi, transit lagi. Ya Rasul inzil fasoli, turun lagi. Di mana? Nah, setelah sholat, Rasul nanya, ini apa? Hadhihi syajarah Musa. Ini adalah syajarah Musa, pohon Nabi Musa, yang mana Nabi Musa pernah istirahat di situ. Ya, karena dikejar-kejar Fir'aun, istirahat di situ, duduk di bawah satu pohon, itu namanya pohon Nabi Musa. Tuh, berangkat lagi, suruh turun lagi. Ada bukit. Tuh, setelah sholat, Rasul nanya lagi, ini apa ini? Kata malaikat Jibril, hadhihi Tursina. Ini Bukit Sinai di Mesir. Di mana Bukit Sinai itu adalah tempat Nabi Musa dialog sama Gusti Allah, sehingga mendapat gelar Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Berangkat lagi, udah berapa tempat itu? Ngitungin nggak? Udah berapa Baji? 3 ya. Ardu Thayyibah, kemudian Syajarah Musa, kemudian Tursina. Yang keempat turun lagi, inzil fasolli, di situ sholat berdoa Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ini Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabi Isa, di bawah pohon kurma di situ. Tuh, berangkat lagi. Nah, setelah itu turun lagi di Masjidil Aqsa. Oh, suruh sholat Rasulullah, bahkan jadi imam, ngimami para nabi-nabi terdahulu. Rasul jadi imam, padahal Rasul, nabi kita itu nabi paling bontot.
Tuh paling muda jadi imam, berarti ini nasihat, boleh dong yang muda jadi imam, yang tua makmum, jangan mentang-mentang tua, giliran yang muda mau imamnya disengkat aja udah. Lu bocah kemarin sore tuaan gua, makan garam juga banyakan gua, jadi bang garam. Yang muda deh kalau emang bisa ya silahkan. Begitu. Berarti berapa kali Rasul turun? 5 kali. Pertama Ardhu Thayyibah Madinah, kedua Sajarah Musa, ketiganya Tur Sinai, keempatnya Bethlehem, kelima Masjidil Aqsa. Ini Isra baru. Perjalanan. Artinya apa? Nasihat buat kita. Kalau kita ngupas masalah Rajaban, udah perjalanan seperti itu. Selesai. Tetapi nggak dapat apa-apa kalau timbang ceritain begitu doang sama kita. Timbang dapat cerita doang. Tetapi ambil hikmah dari perjalanan Isra. Artinya apa? Kehidupan ini adalah perjalanan berarti. Sebuah perjalanan. Setiap manusia memiliki perjalanan kehidupan masing-masing. Dan pasti ada batu sandungan dalam setiap perjalanan kita. Jadi lurah banyak batu sandungannya. Jadi Baji Tarman banyak juga batu sandungannya. Iya, tetapi ingat ketika engkau menghadapi masalah, situasi dan kondisi apapun, jangan lupa inzil fasolli, turun sholat. Enggak usah nyari kemana-mana. Ngadepin kesulitan masalah ekonomi, inzil fasolli. Lagi galau, lagi ruwet, lagi pusing, ngadepin masalah, tidak lagi kuncinya, inzil fasolli. Turun sholat, doa sama Gusti Allah, maka Allah bukakan semua masalah itu. Lagi pusing, lagi galau, kan Rasul lagi galau, inzil fasolli, sholat, gelar sejadah, jangan ngelamun di pinggir pantai, takut kena ombak, kebawah. Udah inzil fasolli. Berapa kali turun? 5 kali, berarti 5 waktu, jangan ditinggal. Pengen gampang rezeki, inzil fasolli. Pengen diangkat derajat, inzil fasolli. Turun sholat, minta diangkat derajat sama Allah. Begitu. Saya lagi ada bisnisan, dia pengen aja, inzil fasolli. Turun sholat, munajat sama Gusti Allah. Satu. Yang kedua, Rasul kok ada berhenti-berhenti begitu? Napak tilas, tawasul namanya. Napak tilas peninggalan nabi-nabi terdahulu, berarti boleh kita ziarah, napak tilas kekasih-kekasihnya Allah. Jadi inzil fasolli, kemudian tawasul, kita napak tilas. Sebelum Mi'raj, ziarah ke Tur Sinai, ziarah ke Sajarah Musa, ziarah ke tempat lahir Nabi Isa. Itu namanya napak tilas. Makanya ngadepin apapun udah inzil fasolli. Kalau kita sudah inzil fasolli, minta rezeki, minta diangkat derajat, ngadepin galau, kepusing, keruwet, kebingung, masalah, sholat, maka nanti Mi'raj. Mi'raj itu naik, bakal diangkat derajatnya sama Gusti Allah. Orang yang sudah mau diangkat derajatnya oleh Gusti Allah, apapun pada pengen ngikut, pada pengen nyamperin. Orang kalau lagi kaya, banyak yang datang kayak semut. Iya benar, karena semua pengen ikut. Iya, Baji Tarman diangkat derajat, anak buah banyak, dulu lagi susah, kagak ada yang kenal. Iya benar. Nah Rasul begitu mau Mi'raj, mana batu aja pengen ikut. Sampai sekarang itu batu masih ada Pak. Namanya batu Mi'raj disebutnya. Ini batu pengen ikut. Rasul berdiri atas batu, batu pengen ikut, ditepak sama malaikat Jibril. Batu lu mah jangan ikut. Pengen ikut baik, kata batu, habis pengen ikut kali ini dapat berkat. Nah, udah diam lu di sini. Akhirnya sampai sekarang itu batu ke atas kagak, ke bawah kagak, ngegantung. Batu Mi'raj namanya. Itu di Masjidil Aqsa Palestina. Kalau pengen tahu nanti habis lebaran kita ke sono bareng-bareng ya. Nah, ya udah ya. Kita naik dorak ya Pak ya. Ya, coba Pak naik perahu dari sini sampai ke Palestina. Itu. Jadi ikut nanti Mi'raj. Kalau orang sudah bisa melewati Isra-nya ini, perjalanan kehidupan, yang namanya hidup ngadepin susah, senang, miskin, kaya, usaha, lancar, kagak lancar, hinaan, cacian, fitnahan, macam-macam, maka kita bisa melewati itu dengan inzil fasolli, dengan sholat, munajat kepada Allah, maka bakal Mi'raj.
diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana itu Rasul? Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai kemudian Sidrah Al-Muntaha. Apa itu Sidrah Al-Muntaha? Jangan dibayangin ada apa sebutnya, ada singgasana di atas sana. Di lewat langit ketujuh ada singgasana, Allah uncang-uncang di kursi. Jangan dibayangin itu. Sidrah Al-Muntaha, maaf, Sidrah itu sodrun, dada. Sodrun itu dada. Al-Muntaha paling dalam jiwa kita. Tancapkan keyakinan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah. Kalau pengen mi'raj, begitu. Zikirnya jangan kosong, sholatnya jangan kosong, sidrohnya harus betul-betul iman kepada Allah. Jangan cuma mulut ini amantu billah, tapi dalam hati ini sidroh ini, sodrun kita, dada kita yang paling dalam. Mulut iman, hati iman, mulut yakin, hati juga yakin. Jangan sampai beda di mulut, beda di hati. Nantinya sebut munafik kita. Iya, orang munafik kan gitu. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Mulut mah iya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hati acak-acakan. Allahu akbar. Gusti, abis dohor ini setoran. Allahu akbar. Ya Allah, mana sebentar lagi bulan puasa. Begitu musim hujan, pendaringan udah miring. Sidroh kita ke situ. Maka Sidrah Al-Muntaha, tancapkan di dada yang paling dalam jiwa kita, iman kepada Allah. Kalau pengen diangkat derajat sama Allah, jangan pusing mikirin dunia. Jangan sampai dipunten, bukan gak boleh cari dunia, cari, tapi jangan taruh di hati, jangan taruh di pikiran. Sekarang gimana mau dikasih dunia sama Allah, di hati kitanya udah penuh dunia. Contoh gini, gimana saya mau dikasih teh kalau di gelas ini masih ada tehnya? Pengen diisiin teh ini gelas, berarti bersihin dulu, jangan ada tehnya. Tapi kalau masih ada tehnya diisi kagak? Kalau masih ada tehnya di sini diisi kagak? Tapi kalau udah habis dikosongin, diisi lagi kagak? Ntar habis ngaji diisi laginya. Artinya apa? Kalau di hati Allah, lihat hati kita, di hati kita masih ada dunia, maka dunia itu tidak akan diberikan kepada kita. Karena apa? Kata Allah, lah udah ada di hatimu dunia. Tuh. Tapi kosongkan dari hati ini, baru nanti Allah datangkan. Seperti mana? Tuan Syabdul Qadir Jailani, kosong jiwanya dari dunia, sehingga lari ke hutan dikejar-kejar sama dunia. Syabdul Qadir lari kemana aja dikejar dunia, saking embung ngosongin ini. Dikosongin dari jiwanya. Tetep lagi khalwat di hutan, datang raja bawa duit sekarung. Tuh, karena apa? Orang yang sudah jiwanya kosong, maka dunianya akan mengejar. Yang apa yang ada dalam hatinya, tidak ada yang lain selain dia. Tak ada di hati ini selain dia. Cuma kan kita belum bisa. Ya kan dia? Repot, kita masih ini. Terus gimana caranya? Kata sering Abah Yai jelaskan kan, kita nggak bisa seperti itu. Udah cukup bersama dengan orang-orang yang sudah bisa bersama dengan Allah. Hendaknya kunma Allah. Kalau bisa selalu bersama dengan Allah, nggak bisa kita ngikut kumpul bareng seperti ini. Moga-moga kecipratan. Amin ya robbal alamin. Selagi di hati kita, jiwa kita masih pusing terus, pusing mikirin dunia, ngurusin dunia, dunia itu nggak bakal datang sama kita. Ya, sebab orang pusing mah nggak ketemu jalan. Orang pusing nggak ketemu jalan. Jangankan jalan, orang pusing mah nyari sesuatu yang hilang, ini nggak bakal ketemu. Contoh umpama, Pak Jitarman mau ngerokok, korek dipegang, karena lagi pusing, nggak ketemu nyari korek itu. Ngomelin bini, korek gua kemana sih? Gua pengen ngerokok ini. Wari, udah mumet, nggak tahu begitu duduk santai, udah ngos-ngos, udah pusing. Nyari gak ketemu, dah begitu kan. Ya Allah, korek mah dipegang ini. Lah kata bininya, itu kan korek dipegang. Saking takut malu, bukan ini, yang satunya. Alasannya itu membela diri, itu nggak lurah. Ayo, intinya apa? Setiap menghadapi apapun kita sudah zikir, maka tancapkan bahwa hidup adalah suatu perjalanan.
dalam perjalanan kehidupan setiap manusia pasti susah, senang, enak, enggak enak, lancar, macet pasti ada, masalah pasti ada. Maka sebaik-baik engkau punya masalah adalah kau hadapkan kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat, doa sama Allah, minta sama Allah, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Ada berapa itu? Ada berapa? 8 permintaan kita. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minta rizki ada di dalam sholat, minta diangkat derajat ada di dalam sholat, minta dicukupi ada semua di dalam sholat. Kurang apa Allah berikan kepada kita? Ada semua, alhamdulillah. Cuma kadang ada yang belum kegali, ada yang udah paham, ada yang belum paham. Iya, kirain sholat mas sholat, ternyata luar biasa ruhnya sholat itu, luar biasa. Jangan dianggap jengkang-jengking doang gitu. Makanya alhamdulillah, berarti sekarang mulai nanti ingat, enggak usah galau, enggak usah pusing. Allah ciptain kita bukan suruh pusing, enggak, suruh senang-senang, suruh bahagia kita sama Allah, bukan suruh pusing. Itu jadi saya pusing, lah kita sendiri yang bikin pusing itu mah. Udah tahu nggak punya duit, segala utang mobil, lah kan pusing setoran akhirnya. Ya kita sendiri, jadi jangan nyalain Allah. Ya Allah, kenapa kok rezeki saya seret banget? Lah salah lu bikin pusing dewek. Belum waktunya, maksain diri. Ya Allah mah turutin baik, nggak apa-apa, tapi lu kudu siap pusing ya. Iya udah siap. Oh, ya resiko sendiri. Ya, udah tahu nggak usah utang motor, enek lagi. Ya Allah. Mending ceramah sekali pegang mic 3 juta, 4 juta, 5 juta, lo kan dia bang 200.000. Lah ya resiko, terima. Orang kita sendiri yang pengen pusing ya. Allah mah nggak pengen kita pusing. Bukti yang mana? Nabi Adam jadi diciptakan oleh Allah suruh di surga. Ya kan suruh di surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, hai Adam, engkau sama istrimu sok yang antang di surga, nikmati fasilitas surga, tetapi ingat wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu deketi ini pohon, nanti kamu pusing. Badar apa nan? Lah karena badar kagak nurut, lah dideketin dimakan itu buahnya. Ya. Lah akhirnya dimutasi Nabi Adam, seharusnya nikmat di surga, indah di surga, dimutasi ke bumi, lah gak punya apa-apa. Tuh bikin pusing dewek. Udah enak-enak di surga. Tuh, kita berarti ketika lagi seret nafas kita sendiri yang bikin pusing. Sok nikmati fasilitas bumi ini, nikmati, gali. Ini semua bekal buat bekal kamu kata Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan gumarayap di muka bumi ini, jemput karunia Gusti Allah. Allah kasih kita kekayaan laut yang begitu luasnya. Udah berapa ratus hektar itu laut itu. Nah, jangan digadein laut mah. Lebih pusing deh, laut diukur. Pantai dijual. Lah kan masalah. Tuh, kita sendiri yang bikin pusing. Nikmati sob semua. Ada rezeki dari Allah di laut itu banyak. Dari ikan gede sampai ikan kecil. Tuh, nikmati Allah sudah adakan buat bekal kita. Jangan bikin pusing sendiri kita. Tuh, kadang kita dewek yang bikin pusing. Makanya indah hidup ini kalau ngikuti aturan Allah. Indah itu. Pusing-pusing sedikit wajar manusiawi. Tetapi ingat lagi, jangan dipiara itu pusing. Sekarang 2026, ayo bareng-bareng kita bercerai sama pusing. Ya, Pak Darman ya. Iya, ya udah. 2026 jangan pusing lagi. Udah ngaji, kita punya Allah. Iya. Punya masalah inzil kasoli. Sekarang udah ngaji kan tahu. Punya masalah inzil kasoli. Besok mau lebaran seminggu lagi belum kebeli baju baru, inzil kasoli. Udah. Pak Darman punya bisnisan belum cair baik, inzil kasoli. Alhamdulillah. Udah intinya ngaji malam ini biar kebawa pulang inzil kasoli. Turun sholat, udah pengen apapun sholat semua, udah
begitu aja. Rasakan indahnya keberkahan daripada kita melaksanakan sholat, maka orang yang sudah istiqomah sholatnya bakal mi'raj. Kenapa? Karena kata Nabi, as-sholat mi'rajul mukmin, sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Tapi jangan disamakan, Kiai saya udah sholat kok nggak naik-naik ke langit, jangan sama Rasul. Ya lain lagi, artinya mi'raj itu diangkat derajatnya, derajat ekonominya, derajat keluarganya diangkat sama Allah. Amin ya robbal alamin. Ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.